bahwa yang mereka anggap presiden itu hanya Prabowo, wakil presidennya tidak. Bahkan kalau tidak salah ada pernyataan dari elit-elit PDIP bahwa mungkin nanti foto yang terpampang itu hanya foto presiden. Kira memang PDIP tidak berubah dalam konteks persoalan politiknya dengan Jokowi dan Gibran. Jadi PDIP itu hanya mau berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Wapres terpilihnya nanti dulu lah. Saya tidak mau diadu domba. Begitu beliau ajak saya katakan ya, saya bergabung. Dan kita bersatu. Dan Indonesia tenang. Dan Indonesia kuat. Dan Indonesia tidak mau diadu domba lagi. Pak Prabowo ya, bahwa kalau harus memilih antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dia pilih Pak Jokowi. Pada hari ini kan ada perdebatan apakah Pak Prabowo akan memilih Bu Mega atau memilih Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di Opini Bang Leo. Oke, teman-teman, kali ini ada video menarik ya tentang PDIP ya. Di sini Adi Prayitno menangkap bahwa PDIP mau bergabung dengan Prabowo Subianto, namun demikian tidak dengan Gibran gitu ya. Ini ini agak-agak gimana gitu, agak-agak lain juga ini kawan-kawan ya. Di sini PDIP mengatakan kata Hadi Prayitno ini akan hanya memasang foto Prabowo saja, tidak dengan Gibran sebagai wakil presiden. Ini kan sudah melanggar konstitusi ya sebenarnya ya teman-teman. Apakah ini bisa dibilang telah mencoreng juga konstitusi ya kan? Nah, teman-teman, PDIP ini tidak berubah dalam konteks persoalan politiknya dengan Jokowi dan Gibran ya, tapi mau minta jatah menteri gitu ya. Dan jatahnya nggak tanggung-tanggung 3 lagi teman-teman ya. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Kira memang PDIP tidak berubah dalam konteks persoalan politiknya dengan Jokowi dan Gibran. Jadi PDIP itu hanya mau berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Wapres terpilihnya nanti dulu lah. Kan ini yang sepertinya kita tangkap dari jauh. Nah, itulah yang sedari awal saya bilang, bagaimana cara berkoalisi itu hanya dengan presiden terpilih, sementara wakil presiden terpilihnya tidak disertakan. Ini yang saya sebut sebagai bagian dari kerumitan-kerumitan yang tidak mudah. Karena apapun, kalau Gibran, Prabowo nanti dilantik tanggal 20 Oktober misalnya, secara definitif dan secara faktual presidennya adalah Prabowo dan wakilnya adalah Gibran. Oleh karena itu, kalau betul ini terjadi koalisi, PDIP menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, itu artinya PDIP hanya mau berkoalisi dengan Prabowo, tapi tidak dengan Gibran. Bahwa yang mereka anggap presiden itu hanya Prabowo, wakil presidennya tidak. Bahkan kalau tidak salah, ada pernyataan dari elit-elit PDIP bahwa mungkin nanti foto yang terpampang itu hanya foto presiden, sementara foto wakil presiden terpilih boleh tidak kan? Ya boleh saja kan elit-elit PDIP sudah menyampaikan itu secara terbuka. Dan di sini ada politisi PDIP Ciko Hakim ya, mengatakan bahwa lebih melihat presiden secara presidensial, dia bilang kan, di mana kekuatan ada di tangan presiden bukan wakil presiden. Sehingga dikatakan oleh Ciko Hakim ini bahwa PDIP lebih mengedepankan bekerja sama dengan Prabowo Subianto. Oke, apa sih buktinya? Mari kita saksikan dulu video ini. Bagi kami ya, kalau bagi kami itu nggak masuk dalam variabel kok. Kita masih melihat bahwa presiden terpilih adalah Pak Prabowo Subianto, dan kita tahu bahwa di dalam sistem presidensial segala kewenangan itu berada di tangan Pak Prabowo. Tapi kalau kebalikannya kita nggak tahu ya. Kalau bagi kami
Kita nggak mau sekerdil itu dalam mengambil keputusan yang besar terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, terkait dengan kehidupan rakyat, khususnya rakyat kecil yang masih harus kita sejahterakan, yang begitu banyak di seluruh pelosok di Indonesia. Dan variabel-variabelnya selama ini yang saya tahu dibicarakan oleh para senior di DPP maupun oleh Ibu itu tidak termasuk. Pak Prabowo kemarin di PBNU menurut saya penting. Dia dengan tegas mengatakan bahwa ya satu melanjutkan Pak Jokowi, yang kedua dia dulu minta restu dan dukungan dari Pak Jokowi ketika mau maju. Terus kemudian sekarang ini panggilannya sudah Mas Bowo, bukan Menhan lagi, diberikan dukungan yang luar biasa sampai sekarang untuk menyiapkan pemerintahan yang akan datang sehingga tidak sempat ada vakum. Menurut gue itu penegasan dari Pak Prabowo ya bahwa kalau harus memilih antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dia pilih Pak Jokowi. Pada hari ini kan ada perdebatan apakah Pak Prabowo akan memilih Bu Mega atau memilih Pak Jokowi. Kalau menurut saya kemarin itu penegasan ya, terutama dalam konteks bahwa ini kan keputusan MK sudah selesai, sudah ditetapkan oleh KPU bahwa pemenangnya adalah Prabowo Gibran menuju konsolidasi pemerintahan yang akan datang. Dia jelas-jelas saya bersama dengan Pak Jokowi, dan kita tahu juga bahwa Bu Mega pun tidak mau ketemu dengan Pak Prabowo kalau masih istilahnya ada Pak Jokowi kan di situ kan. Gitu. Jadi pertemuannya pun juga memang sudah lama tidak terjadi, mungkin setahun setengah barangkali sudah nggak ketemu gitu. Jadi sebenarnya secara alami buat Pak Prabowo itu ya mudah juga memilih bersama dengan Pak Jokowi. Meskipun Pak Jokowi tidak punya konversi dukungan kursi di parlemen kan. Tapi kan pertama kan begini, Pak Jokowi kan masih punya dukungan masyarakat, dukungan relawan dan seterusnya. Itu satu tuh penting tuh. Nah, yang selama ini sebenarnya kan Pak Jokowi kan memang nggak punya partai. Partainya kan punya Bu Mega kan gitu kan. Nah, nyatanya kuat-kuat aja gitu. Tadi kita kembali kepada diskusi di depan, makanya gua sebut dilepasnya Jokowi dan Gibran oleh PD Perjuangan itu sebetulnya adalah mungkin peristiwa politik yang lebih penting dari peristiwa Pilpres kemarin. Iya kenapa? Karena kemarin Pak Jokowi dan Mas Gibran itu tidak dinyatakan sebagai bukan PDI lagi. Langkahnya itu masih sangat terbatas. Tapi setelah ini begitu sudah dinyatakan dilepas, ini publik udah ngelihat yang melepas ini PDI Perjuangan gitu loh. Makanya partai politik lain ini sekarang membuka pintu untuk Pak Jokowi. Yang melepas PDI Perjuangan, saya ulang, yang melepas PDI Perjuangan, kemudian partai politik lain sudah menyambut. Ada Golkar, ada PAN. Kalau Gerindra nggak usah diomongin, Gerindra kan dari jauh-jauh hari udah istilahnya membuka ruang kemungkinan bagi Mas Gibran misalnya. Per hari ini ya kalau kita lihat ya Pak Prabowo bersama dengan Pak Jokowi, lalu partai-partai yang sudah masuk itu kan ada PKB, ada Nasdem, itu sudah lebih dari 70%. Jadi menurut gua sih puzzle-nya ini udah mulai terbentuk, udah mulai mengerucut pemerintahannya ke depan, dan sementara ini kelihatannya yang bisa dipastikan berada di luar adalah PDI Perjuangan gitu. Hati saya, insting saya mengatakan Pak Jokowi waktu itu orang merah putih, cinta Indonesia, cinta rakyat. Kenapa saya harus diadu domba dengan orang yang sama-sama cinta Indonesia dan cinta rakyat Indonesia? Saya tidak mau diadu domba. Begitu beliau ajak saya katakan ya, saya bergabung dan kita bersatu dan Indonesia tenang dan Indonesia kuat dan Indonesia tidak mau diadu domba lagi. Andre, apa masuk rekan Anda ini maksudnya apa tuh? Sudah banyak Megawati bohongin Pak Prabowo, saya lebih percaya Pak Jokowi. Ya, setahu saya ya hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega ini sangat baik sekali ya. Bahkan Pak Prabowo dan Bu Mega itu sudah seperti kakak dan adik. Nah, bahkan dalam waktu dekat ini, tadi Ketua Harian kami, Bang Susni Dasko, sudah menyampaikan di doorstop di DPR bahwa sedang ada komunikasi antar dua sekjen, Mas Hasto dengan Bang Muzani, untuk merencanakan jadwal pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo. Jadi jelas kalau sikap Partai Gerindra ya bahwa Pak Prabowo selalu menghormati Bu Mega, dan kita semua tahu, se-Indonesia tahu Bu Mega dan Pak Prabowo itu seperti kakak dan adik. Nah itu tadi videonya teman-teman ya. Saya rasa cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini ya. Mari kita bertukar pikiran di kolom komentar ya teman-teman. Yang pastinya terus kita menyuarakan suara rakyat jelata dan juga pandangan-pandangan positif. Jangan menghujat, jangan menghina teman-teman ya. Itu aja teman-temanku dari
channel kesayangan kita ini yang belum kenal, kita salam kenal, dan juga jangan lupa tinggalkan jejak untuk klik tombol berwarna merah bertulisan subscribe dan klik loncengnya. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.